Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Arif yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul presentasi kelompok diplomasi publik dengan studi kasus Uni Eropa. Nah, di sini kami meneliti atau berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya diplomasi publik yang terjadi di Uni Eropa. Nah, apakah diplomasi publik yang terjadi di Uni Eropa ini sukses ataupun tidak, dan apakah ada implikasi yang membuat menjadi adanya tantangan bagi aktor-aktor yang ada di Uni Eropa dalam melakukan diplomasi publik untuk mencanangkan kepentingannya dengan arah ke masyarakatnya yang ada di Eropa sendiri. Nah, di sini sendiri kami memiliki 9 kelompok, memiliki 9 anggota. Yang pertama ada Aji, Amir, Auli Azma Bruri, Dimas Surya Saputra, saya sendiri Muhammad Maulidan, Febi Wijayanti, Lutfi Wahid Al-Akbar, Nanda Rainaldi Saputra, dan Syazia Hulwah Adlin. Nah, nanti masing-masing dari kelompok kami akan menjelaskan bagian yang sudah didiskusikan. Nah, sebelum kami lanjut, akan ada beberapa penjelasan dari kelompok kami. Nah, salah satunya itu dari introduction. Mungkin teman-teman yang lanjut yang mendapatkan bagian diskusinya bisa membacakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itu saya mendapatkan di bagian introduction, yaitu ketidaksepahaman antara intra dan European yang merupakan pemicu mulai lemahnya rezim kebijakan luar negeri Eropa dan sebelum terjadinya perang Irak. Negara Uni Eropa menunjukkan posisi mereka dan kemana kiblat mereka, terutama hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Menurut para ahli yang berasal dari luar Eropa, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa dalam membangun kebijakan luar negeri dan keamanan mereka yang sudah dilakukan bersama itu menjadi sia-sia. Yang mana hal ini terjadi karena negara-negara di dalamnya memprioritaskan kepentingan nasionalnya masing-masing daripada tujuan mereka bersama sebagai Uni Eropa. Namun pada KTT 2003 yang dilaksanakan di Brussels menegaskan bahwa walaupun mereka mementingkan kepentingan nasionalnya dan mereka memiliki intensitas yang berbeda-beda, mereka siap untuk mengadopsi strategi keamanan yang sudah dibuat Uni Eropa, yang bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Uni Eropa merupakan aktor internasional yang kuat. Dan pada saat itu, negara-negara anggota Uni Eropa memperlihatkan tekad mereka yang kuat, walaupun masih ada perbedaan pendapat di dalamnya, dan berkomitmen untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan Uni Eropa dengan cara meningkatkan kemampuan militernya dan pembuatan kebijakan pertahanan dan keamanan yang berujung lahirnya Badan Persenjataan Eropa di NATO. Terlepas dari semua tekanan yang ada, terutama di bidang militer, Uni Eropa akan menjadi kekuatan lunak yang ditentukan berdasarkan jenisnya. Namun mereka juga merupakan aktor internasional yang berpengaruh dan bukan sebagai negara. Namun mereka sendiri lebih dari sekedar organisasi internasional ataupun rezim internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya terkait external policy and normative power atau kebijakan eksternal dan kekuatan normatif yang dimiliki oleh Uni Eropa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa power, kebijakan, dan juga legitimasi merupakan unsur yang berperan penting dalam mencapai kepentingan suatu aktor di dunia internasional. Sama halnya dengan Uni Eropa sebagai entitas supranasional yang memiliki tujuan dalam pendiriannya. Uni Eropa dikenal sebagai aktor yang memiliki kemampuan dalam menggunakan soft power, sehingga tindakan yang dilakukan Uni Eropa baik di tingkat internal maupun eksternal merujuk pada kebijakan yang telah ada. Kebijakan yang dibuat Uni Eropa didominasi oleh acuan nilai dan prinsip yang berlaku dalam proses integrasi Eropa. Salah satunya dalam hal representasi penyelesaian konflik yang terjadi di antara negara anggota Uni Eropa dengan menyatukan nilai, prinsip, dan norma yang sama sebagai fondasi konstitusi. Uni Eropa mengedepankan penyelesaian konstitusional yang berasal dari materi prinsip dasar, yaitu perdamaian, supremasi hukum, demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, hak-hak negara anggota, serta konseptualisasi ide terhadap rezim Eropa. Oleh karena itu, kebijakan eksternal yang merupakan sumber dari soft power Uni Eropa memiliki indeks penentu keberhasilan yang diukur dari pembentukan, serta pengaruh suatu konsep yang secara tidak sadar diterapkan dalam negara lain atau di dunia internasional. Selanjutnya. Oke, melihat internal dimensi dari komunikasi
Uni Eropa dan informasinya bahwa kalau kita melihat Uni Eropa itu sudah melakukan reformasi kebijakan komunikasi dan informasi tahun 1999 dengan menata ulang Dirjen Pers yang lebih terdesentralisasi. Hal tersebut dilakukan bahwa EU ingin membawa image tentang bahwa EU itu adalah organisasi yang dikritik, yang dapat dikritik dan dapat menerima saran dari para masyarakat EU. Lalu setelah tersebut EU mengeluarkan report strategi komunikasi dan informasi EU yang dimana ini tujuannya sebagai jembatan antara Uni Eropa dan publik. Yang seperti kita tahu bahwa hubungan publik dengan Uni Eropa itu tidak terlalu bagus dan tidak terlalu memiliki hubungan yang sangat baik, membuat Uni Eropa melakukan langkah pembuatan report ini yang tentunya persepsi EU terhadap masyarakat internasional ataupun masyarakat EU bahwa EU itu adalah organisasi yang high level membuat ini sebagai cara EU untuk mendekatkan diri pada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan. Nah, melihat tersebut EU tuh pengen komunikasi dan informasi ini mengubah posisinya dari sekunder menjadi primer. Tetapi hal tersebut menjadi sulit karena kepentingan EU yang lebih memilih kepentingan high politik dan juga EU tidak ingin memiliki inisiasi yang kuat terhadap kepentingan komunikasi dan informasi. Dan tentunya ini mendapatkan kritik komunikasi dari EU yang tentunya tidaklah jauh berbeda terhadap revolusi budaya. Nah, kalau kita melihat operasionalnya bahwa EU itu memiliki kerjasama dengan para funding, itu yang membuat tujuan ini untuk meningkatkan kerjasama antara komisi dengan negara anggota. Yang tentunya dengan ada ikatan tersebut dapat mengubah berita-berita yang ada di EU ke arah domestik, yang dimana memberikan kebijakan-kebijakan EU yang akan disebarkan oleh negara anggota, yang kemudian negara anggota akan menyebarkan berita tersebut ke pemerintah domestik seperti gubernur, wali kota, dan sebagainya. Dan tentunya ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kerjasama Uni Eropa dan pemerintah lokal melalui keterlibatan mereka. Akan tetapi ini menjadi hambatan karena kita bisa melihat bahwa adanya keengganan pemerintah lokal memasukkan unsur Uni Eropa dengan menyebarkan kebijakan dengan unsur domestik. Yang dimana ini menjadi kekhawatiran bagi EU karena bahwa persepsi kelompok pemerintah domestik yang merasa bahwa ini merupakan suatu propaganda. Yang tentunya kalau misalnya ini menjadi hambatan, maka masyarakat tidak mendapatkan informasi dari EU. Walaupun begitu, EU masih mendorong pembentukan broadcasting melalui broadcasting regional seperti EU News, Euronews, European Voice, dan sebagainya. Akan tetapi itu menjadi suatu halangan karena pemerintah dan Komisi EU masih lebih memilih untuk menyebarkan berita lewat TV nasional di masing-masing negara anggota, yang membuat ini menjadi suatu kelemahan sendiri dalam menyebarkan beritanya, dan juga EU masih memfokuskan kepada persepsi opini masyarakat internasional. Lanjut. Selanjutnya ada political and institutional paradox. Nah, pertama tuh dari sudut pandang politikal. Nah, Uni Eropa itu tuh adalah satu organisasi internasional yang memang pada abad ke-21 bisa dikatakan sebagai organisasi yang belum siap atau belum ideal sebagai sistem politik baru bagi Eropa. Nah, mengapa? Karena beberapa negara di Eropa, salah satu kita bisa ambil contoh di negara-negara Eropa Timur, masih menerapkan sistem politik tradisional. Nah, sistem politik tradisional ini memiliki memiliki tantangan itu sendiri bagi negara-negara sama anggotanya, bagi negara-negara yang ada di Uni Eropa. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya perbedaan pandangan politik yang mungkin tidak bisa ditoleransi bagi sesama negara anggota. Nah, hal tersebut yang menjadikan antara komunikasi eksternal di negara anggota Uni Eropa kepada masyarakat yang ada di Eropa itu memiliki tantangan dan agak sulit sendiri. Maka hal tersebut kita bisa ambil salah satunya saja dalam beberapa kebijakan yang dikemukakan Uni Eropa itu tuh bersifat normatif bagi negara-negara yang ada di Eropa Barat. Tapi berbeda dengan pandangan di negara-negara Eropa Timur yang tidak bisa melihat tersebut sebagai kebijakan yang baik gitu. Mungkin bisa menjadi kebijakan yang buruk. Nah, maka dari itu tuh ada perbedaannya politikal, perbedaannya pandangan politik terhadap negara-negara di anggota Uni Eropa. Nah, selanjutnya di institutional paradox. Nah, di sini tuh dalam organisasi Uni Eropa itu tuh adanya kita melihat paradoks. Nah, paradoks ini tuh berarti bahwasanya ada salah satu hal yang sangat kontradiksi bagi negara Uni Eropa, bagi negara anggota Uni Eropa. Nah, hal ini itu tuh terjadi dalam studi kasus WTO atau
perdagangan. Nah, status Uni Eropa dalam WTO itu tuh sebagai external communities. Nah, Uni Eropa itu juga memiliki program dan program tersebut memiliki budget dan juga memiliki kepentingan di WTO, yang dimana Uni Eropa menjadi representatif di WTO dan negara-negara anggotanya juga menjadi representatif dan menjadi bagian dalam WTO. Nah, hal ini tuh memiliki paradoks. Kenapa? Karena kepentingan dari Uni Eropa dan kepentingan bagi negara anggotanya itu sangat berbeda. Nah, maka dari itu kepentingan kedua aktor dari Uni Eropa dan aktor dari negara yang ada di Uni Eropa itu bisa menyebabkan adanya kontradiksi yang menyebabkan adanya institutional paradox. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah komunikasi di bidang hubungan eksternal. Komunikasi di bidang hubungan eksternal Eropa itu dijalankan oleh suatu komisi yang bernama RELEX Commission atau Direktorat Jenderal Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Luar Negeri. Komisi ini bertugas untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan internal Uni Eropa yang nantinya akan menjadi sebuah acuan untuk dapat menjalin komunikasi dengan pihak eksternal yang lebih koheren dan lebih efektif dan efisien. RELEX Commission juga bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan di bidang pengelolaan dana dan program. Dan yang kedua, RELEX Commission juga memiliki wewenang sebagai pihak yang harus mengkontribusikan kebijakan luar negerinya yang lebih efektif dan koheren untuk dapat menegaskan identitas Uni Eropa di lingkup global. Komunikasi dengan pihak-pihak eksternal dianggap perlu karena ini merupakan sebuah langkah yang tepat untuk dapat mempromosikan berbagai aspek yang dapat membuat Uni Eropa dapat menjadi sarana kerjasama dengan pihak dari berbagai negara. Nah, hubungan komunikasi dengan pihak eksternal juga bertujuan untuk menjadi penghubung antara negara anggota di Uni Eropa sendiri terhadap negara-negara lain yang memiliki hubungan kerjasama, agar hubungan kerjasama tersebut dapat lebih efektif dan lebih komprehensif. Nah, diharapkan melalui RELEX Commission ini, hubungan dan komunikasi dapat terjalin dengan baik dengan pihak-pihak eksternal, dan juga diharapkan dapat memudahkan kerjasama luar negeri yang menjadi bagian dari Three Pillars. Nah, salah satu di antara Three Pillars tersebut berisikan tentang Common Foreign and Security Policy atau CFSP, yang dalamnya adalah wewenang sebagai penentuan dan penyatuan kebijakan politik luar negeri masing-masing anggota dan kebijakan Uni Eropa secara keseluruhan. Pilar ini juga bertujuan untuk mewujudkan kepentingan Uni Eropa dan menjadi perwakilan bagi negara-negara anggota agar dapat menjadi jembatan yang kokoh dalam membangun hubungan dengan pihak-pihak eksternal. Selanjutnya. Oke, meneruskan topik sebelumnya, jadi aku mau ngejelasin soal value dan norma. Dibentuknya Common Foreign Security Policy atau CFSP merupakan dedikasi Uni Eropa untuk memperkenalkan serta mempromosikan demokrasi sebagai sumber hukum dengan landasan kebijakan mengadopsi dari Konferensi Eropa pada Juli 2003, yang mengatasnamakan kedamaian, keamanan, pembangunan berkelanjutan, serta terciptanya pasar yang bebas dan adil sebagai bentuk kebebasan dasar hak asasi manusia dalam penegakan supremasi hukum internasional. Pendekatan norma seperti ini dirasa sangat cocok diterapkan di era postmodern, sebab pendekatannya yang lebih universal terlebih dengan variatifnya aktor yang berperan di sektor regional, meliputi negara dunia ketiga, NGO, hingga organisasi internasional, yang diharapkan dapat menarik minat untuk kerjasama dengan Eropa melalui CFSP. Dalam prosesnya, untuk meningkatkan komunikasi dengan publik, Uni Eropa sendiri menggunakan strategi komunikasi publik dengan memberikan cerita orang Eropa yang sukses di luar maupun orang luar yang sukses di Eropa, sehingga akan memperjelas dedikasi Eropa yang berlandaskan kesaksian figur dan fakta yang semata-mata demi menghadirkan citra publik Eropa yang baik. Selanjutnya akan diteruskan oleh Baik, selanjutnya ialah Evolving European Foreign Policy and the Significance of Communication. Kelemahan Eropa dalam konteks krisis internasional yang serius disebabkan karena kurangnya kerjasama dan komitmen yang menyeluruh di antara negara anggota, sehingga hal ini dapat menjadi faktor penyebab hambatnya elaborasi kebijakan, instrumen, dan distribusi sumber daya. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam menentukan posisi Eropa dalam peran politiknya menjelang perang Irak ialah negara anggota harus mengangkat strategi keamanan Eropa. Strategi tersebut diharapkan dapat mampu membuat Uni Eropa bertahan dalam arena politik internasional serta memberikan solusi alternatif yang dapat digunakan untuk mempengaruhi tatanan dunia yang berlaku. Dan untuk menjadi aktor yang masyhur, yang dapat menyebarkan pesan multilateralisme berdasarkan nilai-nilai universal,
Uni Eropa harus melakukan komunikasi secara kuat dan integral ke dunia luar, serta menyelaraskan niat baiknya dengan aksi nyata, termasuk dalam hal militer gitu. Namun untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan komitmen, rasa saling percaya, dan kemauan politik di antara negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri. Oke, saat ini Uni Eropa berusaha membangun integritas dalam berbagai bidang fungsional eksternal seperti perdagangan, pembangunan, dan bantuan kemanusiaan. Namun di satu sisi, ketika Uni Eropa berusaha mempolitisasi kebijakan luar negerinya dengan meningkatkan integritas antara bidang fungsional dan CFSP politik dalam meningkatkan kemampuan dan kekuatan dalam dunia internasional, tapi di sisi lain, hal ini dapat menjatuhkan kredibilitas kebijakan fungsionalnya. Dan terakhir, dalam rangka melegitimasi publik, Uni Eropa perlu mendapatkan antusias dan dukungan dari Uni Eropa untuk berbicara dengan suatu suara di dunia internasional, serta mengelaborasikan tujuan baiknya dengan aksi nyata seperti yang sudah disebutkan tadi. Adapun yang menjadi tantangannya ialah menciptakan substansi yang bersifat normatif, integritas berdasarkan kepentingan Eropa yang akan disepakati oleh negara-negara anggota terlebih dahulu. Kepentingan yang dimaksud tidak harus meliputi seluruh bidang urusan internasional, akan tetapi harus lebih difokuskan terhadap beberapa masalah yang memungkinkan kesepakatan bersama. Oleh karenanya, jika negara anggota bersatu dan siap untuk menyepakati kepentingan Eropa, sehingga dengan itu akan menghasilkan tujuan dan prioritas kebijakan luar negeri bersama, maka proses komunikasi dengan publik Eropa dan serta audiensi di luar negeri akan lebih mudah dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjabarkan soal benefit dari diplomasi publik di negara di Uni Eropa itu sendiri. Pertama, dari sektor ekonomi, Uni Eropa memiliki Direktorat Jenderal for Trade yang meliputi pertama, Uni Eropa memiliki kekuatan komersial yang akan digunakan untuk market perdagangan global. Kedua, mendorong pembangunan berkelanjutan melalui globalisasi yang terkontrol dengan landasan nilai-nilai Eropa. Ketiga, mempromosikan masuknya negara berkembang, serta mendukung status keuntungan dan nilai globalisasi dengan Eropa sendiri berkontribusi untuk memformulasikan regulasi berbasis WTO. Kemudian dari sektor kesehatan, Eropa memiliki ECHO atau Humanitarian Aid Office, di mana dari sini Uni Eropa memiliki obligasi untuk menerapkan pengawasan terhadap asal-muasal obat, serta memberikan jaminan logo Uni Eropa. Dengan begitu, obat tersebut telah melalui seleksi dari Uni Eropa itu sendiri, yang mana telah menunjukkan dedikasi Uni Eropa terhadap transparansi data informasi dari sektor kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya kekurangan dari informasi publik dari Uni Eropa. Nah, ada beberapa faktor dan masalah dari diplomasi publik yang dilakukan oleh Uni Eropa. Nah, yang pertama itu adalah masalah birokrat. Nah, masalah birokrat ini sangat cenderung rumit, yang dimana membuat external communication dari Uni Eropa dan ke masyarakat Eropa tidak berjalan dengan baik. Nah, seharusnya diplomasi publik yang dilakukan Uni Eropa itu terjalin adanya komunikasi dua arah. Nah, namun dikarenakan masalah birokrat yang cukup rumit, ini tidak terjadi. Nah, terus yang kedua, stigma Uni Eropa yang sangat high politik dan elitis, sehingga masyarakat enggan mendengar kebijakan dan kepentingannya, di mana masyarakat beberapa lapisan melihat bahwasannya Uni Eropa adalah salah satu organisasi yang statusnya sangat tinggi dan yang tidak semua orang itu bisa membicarakannya. Nah, hal ini bersifat sangat elitis. Nah, maka dari itu masyarakat itu tidak ingin mendengar gitu. Bahkan tidak ingin melihat bahwasannya apakah kebijakan ini itu baik atau tidak. Oke, langsung ke nomor 3, hubungan antar EU dan sebagian besar pemerintah lokal dan penyebar kebijakan tidak baik dapat melemahkan legitimasi. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa ketika EU menyebarkan berita, masih banyak orang yang skeptis terhadap berita-berita EU, karena masih banyak menganggap bahwa berita EU yang disebarkan oleh pada pemerintah lokal itu hanya sebagai propaganda dan juga untuk pembersihan nama, yang membuat ini berimplikasi kepada kekurangan nomor 4. Komisi EU masih skeptis terhadap penyebaran kebijakan melalui pembentukan badan broadcasting sendiri. Nah, kita tahu bahwa EU itu membuat broadcasting sendiri, yaitu Euronews dan European Vision, yang membuat ini sebagai salah satu cara untuk menyebarkan berita-berita EU kepada dunia internasional dan berita masyarakat
Eropa. Akan tetapi ini menjadi suatu masalah karena ini tidak mendapatkan suatu pengakuan sendiri bagi EU. Dan juga terakhir adalah bahasa. Yang ditahu bahwa bahasa yang ada di EU itu cuma ada beberapa, yaitu Spanyol, Inggris, begitu juga dengan Jerman dan sebagainya, yang membuat bahasa-bahasa kecil seperti Polandia itu tidak mendapatkan satu perhatian dalam menyebarkan beritanya, yang membuat ini menjadi satu implikasi dan dampak dalam kedepannya. Baiklah, selanjutnya apa yang Indonesia dapat pelajari dari Uni Eropa? Yang pertama itu memaksimalkan penggunaan soft power Indonesia dalam menyebarkan kepentingan diplomasi publik, diplomasi budaya. Nah, di sini pada dasarnya pada pendekatan soft power, mereka tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi lebih kepada membangun hubungan, bahkan ikatan melalui komunikasi, daya tarik, bahkan pengaruh budaya. Nah, hal apa aja sih yang bisa kita pelajari, maksudnya Indonesia pelajari dari diplomasi budaya Uni Eropa. Nah, di antaranya itu yang pertama Indonesia dapat mempelajari kebudayaan Uni Eropa, salah satunya melalui film dengan memberikan sentuhan nilai kebudayaan. Nah, kemudian Indonesia bisa melakukan pameran seni, musik, sastra maupun tari untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Nah, kemudian Indonesia dapat memanfaatkan sektor pariwisata dengan memberikan unsur daya tarik yang beragam dengan memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Nah, Indonesia juga dapat memperkenalkan kuliner tradisional yang mana beraneka ragam karena potensi dari kuliner tradisional ini sangat besar dalam perkembangannya dari diplomasi budaya. Nah, kemudian Indonesia itu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk lebih dapat mengenal Uni Eropa dengan melakukan student exchange, dengan melakukan pertukaran budaya. Nah, kemudian untuk poin kedua akan dijelaskan oleh Aziz. Yang kedua, hubungan antara pusat daerah menjadi poin dalam melancarkan penyebaran kepentingan negara kepada publik. Jadi hubungan pusat dan daerah harus diperkuat pemerintah Uni Eropa dan domestik. Harus memiliki kesinambungan karena sejak dulu pemerintahan di Uni Eropa tidak memiliki hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah domestik. Agar tidak terjadi perubahan antara pemerintah pusat dan pemerintah domestik, harus ada informasi yang jelas apa yang didapatkan oleh pemerintah pusat harus turun dengan jelas kepada pemerintahan daerah. Selanjutnya kita ke analisis studi kasus dari EU. Melihat dari studi kasusnya, dan di mana EU menggunakan soft power-nya, ternyata implikasi terhadap tersebut yang dilakukan oleh EU masih tidak begitu efektif dalam mengubah persepsi masyarakat Indonesia. Seperti yang kita lihat bahwa memang Uni Eropa ini sedang melakukan pengubahan posisi dan pola pikir masyarakat di Eropa terhadap sikap dan kepentingan oleh EU, yang dimana kita tahu bahwa Uni Eropa itu merupakan organisasi yang high politik dan lebih memilih kepada kepentingan-kepentingan seperti politik, militer, dan sebagainya. Akan tetapi, Uni Eropa yang mencoba untuk mendekatkan diri kepada masyarakat seakan tidak berhasil, karena hasil dari soft power yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan membuat broadcasting, mendekatkan diri kepada TV nasional, mencoba untuk mengubah opini masyarakat, itu berakhir gagal karena masyarakat Uni Eropa masih bersikap skeptis terhadap eksistensi dari Uni Eropa itu sendiri, yang dimana Uni Eropa itu memiliki berbagai permasalahan, yang dimana permasalahan tersebut tidak diberikan kepada masyarakat, yang dimana ini menjadi suatu permasalahan dimiliki oleh Uni Eropa, serta persepsi masyarakat ini yang membuat ini menjadi suatu kelemahan dan hambatan tersendiri. Nah, salah satunya kita bisa melihat bagaimana realitas soft power tersebut gagal dan dapat dilihat dalam penanganan Uni Eropa terhadap pecahnya Yugoslavia yang menjadikan konflik etnis. Nah, kita paham Uni Eropa dipandang dalam beberapa masyarakat di Eropa sebagai organisasi yang sangat high politik dan elitis. Nah, maka dari itu dalam kegagalan dan pecahnya ketika negara Yugoslavia yang menjadikan adanya konflik dalam beberapa negara tersebut. Nah, kita melihat bahwasanya Uni Eropa sebagai organisasi yang ada di Eropa harusnya memiliki andil dan tanggung jawab besar terhadap penanganan konflik tersebut. Nah, namun
dikarenakan soft power yang gagal dan EU bersifat sangat hard power, nah menjadikan masyarakat memiliki stigma yang sangat tidak baik dan menganggap tidak efektif langkahnya. Nah, maka dari itu konflik tersebut menjadi pecah yang menjadikan banyaknya pembantaian di konflik seperti Bosnia dan Herzegovina. Sekian. Oke, sekian dari presentasi kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.